Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh alladhi balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Hadirin wal hadiran, kaum muslimin wal muslimat di mana saja kita berada yang sempat mendengarkan kajian virtual ini, terutama kita yang berada di dalam keluarga besar Pesantren Insan Cendekia Boarding School ICBS, itu juga santri kami yang berada di rumah, para orang tua wali murid yang berkesempatan mendengarkan kajian ini. Semoga dimanapun kita berada dalam naungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini spesial karena bertemakan tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat At-Taubah. At-Taubah adalah surat taubat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bertaubat dari dosa-dosa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup dengan satu ayat yang indah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, sungguh-sungguh sudah datang kepada engkau seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan engkau sendiri, dari suku engkau sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa baginya penderitaanmu. Harisun 'alaikum, namun masih menginginkan yang terbaik untukmu. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman Rasul itu amat penyantun dan penyayang. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengilustrasikan, membayangkan bagaimana Nabi SAW sayangnya, cintanya kepada kita, dan begitu juga perhatian Nabi SAW kepada kita. Maka sebagaimana tradisi yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin di seantero dunia ini, mereka memperingati maulidnya Nabi SAW. Memperingati, hadirin rahimakumullah, asal katanya adalah tazkirah, mengingat. Ya, mengingat tentu saja kita mengisinya dengan ceramah, dengan taujihat, dengan tausiah dan lain sebagainya. Jadi di mana-mana orang melakukan peringatan Maulid Nabi, artinya adalah mereka mengingat kembali Nabi SAW yang dilahirkan waktu itu. Kemudian mereka mengadakan semacam pengajian, ceramah agama, tabligh akhbar dan seterusnya. Dan yang seperti ini boleh saja. Ya, tidak ada masalah dalam istilah peringatan Maulid Nabi SAW. Yang menjadi masalah bagi para ulama kita adalah ihtifal. Ihtifal adalah perayaan Maulid Nabi. Karena perayaan Maulid Nabi SAW itu cukup membingungkan. Karena menurut sebahagian kalangan pakar sejarah, Nabi SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi SAW juga meninggal di tanggal yang sama, di hari yang sama, dan bulan yang sama. Tahunnya saja yang berbeda. Nabi lahir di 12 Rabiul Awal, begitu juga Nabi SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, di hari yang sama. Maka membingungkan ketika seseorang melakukan ihtifal atau perayaan yang dirayakan itu kelahiran Nabi atau kematian Nabi SAW. Maka tidak ada istilah ihtifal, dan yang dibid'ahkan oleh sebahagian besar ulama kita di Timur Tengah adalah ada yang melakukan ihtifal atau perayaan. Sebagaimana misalkan di Mesir mereka membuat semacam patung dari kue, kemudian ada ritual, ada semacam seremonialnya, dan inilah yang dibid'ahkan. Adapun di Indonesia dan di beberapa negara di Asia, mereka memperingati Maulid Nabi. Asal katanya mengingat, dan mereka hanya melakukan tabligh akhbar, ceramah, dan ini tentu tidak masalah, sebagaimana disampaikan sendiri oleh Imam Ibnu Taimiyah yang sering dikutip perkataannya di dalam kitabnya Iqtida ila Siratal Mustaqim. Ya, Imam Ibnu Taimiyah seorang yang luas ilmunya, seorang yang lembut hatinya, memesankan di dalam kitabnya, beliau mengatakan fata'zimul maulid, orang yang menta'zim, orang yang memuliakan atau orang yang menyelenggarakan acara maulid, wattikhadhuhu musiman, dan merutinkan ini setiap tahun, ya, secara musimnya terus dilakukan. Qad yaf'aluhu ba'dhan nas, bagaimana kita ketahui sudah dilakukan oleh sebahagian masyarakat. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang azim, yang besar. Kenapa? Li husni qasdihi, karena maksudnya baik. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengatakan kami tidak melakukan maulid, tapi orang yang melakukannya karena niatnya baik, karena kecintaannya kepada Nabi, orang ini mendapatkan pahala yang azim, yang luar biasa. Nah, ini satu contoh yang baik untuk masyarakat kita. Silahkan kalau ada yang tidak mengadakan maulid, silahkan, tidak ada masalah.
Dan orang yang mengadakan maulid juga silakan. Yang penting jangan saling salah menyalahkan, jangan saling berpecah, apalagi saling berdebat. Dan inilah yang merusak persatuan umat Islam, merusak persatuan yang sudah lama dibangun oleh para ulama-ulama kita. Jangan lagi kita bergontok-gontokan satu sama lain hanya persoalan-persoalan soal pengajian ini. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ketika peringatan Maulid Nabi SAW, pembahasannya adalah tidak keluar dari bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada kita. Bahkan Nabi SAW itu jauh lebih mencintai kita dibanding mungkin orang tua kita sendiri. Sebagaimana Allah abadikan kecintaan Nabi itu di dalam surat At-Taubah. Ya, azizun alaihi ma'anittum. Ya. Dia merasakan berat penderitaan. Dan Nabi SAW juga berat sekali penderitaannya dalam dakwah. Banyak sekali kisah-kisah sampai kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyeru orang-orang berdakwah karena sudah tidak dianggap lagi di Mekah, orang sudah jahat kepada Nabi, bahkan sudah termasuk kepada tindakan kekerasan secara fisik. Maka Nabi SAW mengubah haluan dakwahnya. Dia pergi berangkat ke beberapa tempat. Nabi SAW bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah berangkat ke satu tempat bernama Taif. Itu berada di satu dataran tinggi. Kalau kita menganggap orang yang di dataran tinggi ini orang yang lembut, bicaranya lunak, ya. Beda kalau orang yang ada di pesisir pantai itu mungkin suaranya keras. Nah, Nabi SAW melihat orang Taif ini lembut, orangnya lunak gitu. Dan Nabi SAW berjalan berdua ke sana. Sampai di sana Nabi ingin berdakwah kepada orang Taif. Tapi ternyata dakwah Nabi SAW ditolak. Dan tidak hanya itu, Nabi SAW diusir. Nabi hanya minta, karena dia perjalanan jauh, 150 km, Nabi minta istirahat agak sehari dua hari sampai di sana, karena capek berjalan kaki sejauh itu. Tapi orang Taif mengusir Nabi SAW, dan tidak hanya itu, mereka mengambil batu, dilemparilah Nabi SAW berdua dengan anaknya. Bapak dengan anak ini lari, ya, dikejar oleh orang sekampung, diarak seperti binatang dan lain sebagainya, ya, dilempari tubuh Nabi SAW dengan batu. Tidaklah sejengkal tubuh Nabi, melainkan berlumuran darah semuanya. Nabi SAW terus lari, dikejar orang sampai di satu tempat. Nabi istirahat di sana, orang Taif tidak lagi mengejar. Nabi sedih. Dan ketika itu Nabi tanya kepada Zaid anaknya, kita sudah sampai di mana? Sudah tidak tahu lagi tempat, karena sudah lari tadi, sudah pokoknya menyelamatkan diri. Kemudian ketika itu Nabi istirahat di sana, kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Ilahi, kata Nabi, ya Tuhanku, Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Tuhan orang teraniaya. Ila man taqiluni, kemana lagi habis ini mau pergi ya Allah? Ila ba'idin yu'zini, apakah ke tempat yang jauh dari sini? Tapi sampai di sana juga saya akan diperlakukan hal yang sama. Saya diusir atau disakiti orang, dimaki orang, atau mungkin dilempari dengan batu. Au ila qaribin yu'zini, atau ke tempat yang dekat dari sini. Tapi sampai di sana saya juga akan diusir, dilempari batu dengan orang, dimaki-maki orang dan lain sebagainya. Apa kata Nabi? Selagi engkau tidak marah kepadaku ya Allah, madama anta la taghdab alayya fala ubali, selagi bukan engkau yang marah kepadaku ya Allah, saya berangkat sekarang juga. Ya. Itu kesabaran Nabi SAW. Ya. Karena habis itu tidak tahu mau pergi kemana lagi. Di Mekah sudah diusir orang, diincar orang, ada mendapatkan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Di Taif baru saja dilempari orang dengan batu. Kemana lagi mau berangkat? Nabi bertanya kepada Allah. Tapi luar biasa sikap Nabi SAW. Madama antara taghdab alayya ya Allah, selama bukan engkau yang marah kepada aku, saya tidak akan peduli, saya akan berangkat. Walaupun manusia ini marah semuanya kepada saya tidak akan pedulikan itu. Inilah luar biasanya Nabi SAW, penyayangnya dengan kita.
azizun alaikum bil mu'minina raufur rahim, penyantun kepada kaum muslimin, kemudian penyayang kepada umatnya. Sebagaimana sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Nah, suatu kali hadirin rahimakumullah, Nabi sedang duduk-duduk. Nabi sedang istilahnya santai. Kemudian para sahabat ketika itu menghampiri Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini lagi mikirin apa gitu ya. Sahabat bertanya kepada Nabi, kok lagi apa istilahnya sendu gitu ya. Ya, engkau lagi mikirin apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ana ashtaqu ila ikhwani. Saya lagi rindu, kata Nabi SAW. Saya rindu kepada saudara saya. Kemudian apa kata sahabat tadi? Bal nahnu ikhwanak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami ini juga saudaramu? Apa kata Nabi? Bal antum ashabi. Bukan, kamu bukan saudara saya. Kamu ini adalah sahabat saya. Agak ciut juga sahabat dibegitukan oleh Nabi. Kalian adalah sahabat saya, bukan saudara saya. Nah, akhirnya para sahabat bertanya, kalau begitu siapa itu saudara engkau ya Rasulullah? Humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minu bi. Mereka itu, kata Nabi SAW, humul ladzina lam yarawni. Mereka tidak pernah melihat wajahku, lakinnahum yu'minu bi, akan tetapi mereka mau beriman kepadaku. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Mudah-mudahan adalah kita, hadirin rahimakumullah. Kita tak pernah melihat wajah Nabi. Bagaimana rupa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wajah beliau, bagaimana pembawaan beliau, sama sekali kita tak bertemu. Selembar foto pun tidak pernah kita lihat. Tapi insyaAllah kita beriman kepada Nabi, kita ikut dengan ajarannya, dan kita membela Nabi SAW. Kalau ada Nabi kita disakiti orang, dinistakan orang, dilecehkan orang, maka kita insyaAllah siap membelanya, bahkan dengan nyawa kita. Kita tak pernah bertemu dengannya, tapi jangan diragukan lagi kecintaan kita kepada Nabi SAW. Inilah yang dimaksudkan dengan humul ladzi lam yarawni walakinnahum yu'minu bi. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi insyaAllah mereka beriman kepadaku. Sudah 1400 tahun jarak kita dengan Nabi SAW. Ya, jauh sekali jarak kita dengan Nabi. Jauh tempat, jauh jarak, jauh waktu. Mudah-mudahan ini tetap menjadikan kita sebagai orang yang mencintai Nabi, dengan banyak bersalawat, menyebut nama Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW katakan, orang yang paling dekat denganku di akhirat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Maka hadirin rahimakumullah, Nabi SAW juga disebutkan dalam satu riwayat, ketika Nabi SAW dipersilahkan masuk surga, karena surga itu haram dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW pertama kali masuk surga. Begitu juga surga haram dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad terlebih dahulu masuk surga. Nah, ketika Nabi SAW disambut oleh malaikat Ridwan, disambut dengan senyuman yang manis, dibukakan pintu, ya Rasulullah, orang terbaik dari seluruh manusia sudah datang ingin masuk surga. Silahkan ya Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi Nabi SAW terhenti langkahnya. Apa kata Nabi? Saya mau nunggu. Ada yang mau saya tunggu. Ya Rasulullah, tunggu di dalam saja. Dalam saja tunggu. Dalam sejuk, nyaman, pemandangan bagus, segala macam. Surga. Apa kata Nabi SAW? Tidak, saya tunggu di sini saja. Jadi Nabi menunggu apa yang ditunggunya adalah umatnya. Nabi menunggu di satu pinggir telaga di sana. Namanya Telaga Al-Kautsar. Ya. Nah, Nabi SAW memandang kepada umat yang akan datang. Maka tatkala datang umatnya ini, kemudian disambut oleh Nabi SAW, kemudian diambilkan minum dari Telaga Al-Kautsar tadi, kemudian langsung dia minum dari tangan Nabi SAW. Ketika dia mereguk minuman dari Telaga Al-Kautsar itu, maka dia tidak akan pernah lagi merasakan haus selama-lamanya. Kemudian digandeng tangannya, diantarkan masuk ke dalam surga. Itu sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Begitu Nabi SAW mau meninggal, Nabi
bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada orang yang hadir ketika itu. Apa kata Nabi SAW? Dia tidak bertanya hartanya, tidak bertanya keluarganya, tapi dia bertanya umatnya. Ummati, 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 kata Nabi SAW. Umatku nanti bagaimana? Ditanya kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, bagaimana umatku? Kemudian ketika ditarik nyawa oleh malaikat maut, agak sakit sedikit Nabi SAW. Kemudian Nabi melihat kepada malaikat maut pun memalingkan wajah. Kemudian Nabi bertanya, beginikah sakitnya meninggal itu? Kemudian malaikat maut mengatakan, iya ya Rasulullah. Umatku nanti bagaimana? Apakah merasakan sakit seperti ini juga? Kemudian dijawab oleh malaikat maut, iya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ini luar biasa sayangnya Nabi SAW kepada kita. Kalau begitu saya punya permintaan sebelum engkau cabut nyawa saya ini. Berikan seluruh sakit umatku itu kepada saya. Biar saya sendiri yang menanggung. Berikan semuanya kepada saya. Sehingga saya yang menanggung semuanya. Umat saya tadi nanti kalau meninggal tak perlu merasakan sakit lagi. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bagaimana umatnya Muhammad orang beriman ini meninggal nantinya, diilustrasikan dengan wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan dalam surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ini lewat, ada ibu-ibu itu mengupas buah, ya. Kemudian Nabi Yusuf dengan kegagahannya, ibu-ibu ini terpesona dan sebagainya, wanita-wanita tersebut istilahnya kagum luar biasa, sehingga tanpa sadar mereka tidak lagi mengupas buah tapi memotong tangan mereka, sudah berdarah. Apa kata mereka? Makana hadza bashar in huwa illa malakun karim. Yang lewat ini bukan manusia ini. In huwa illa malakun karim. Ini malaikat yang lewat seperti ini. Begitu mereka selesai Nabi Yusuf sudah selesai lewat, baru mereka sadar tangan mereka sudah berdarah. Mereka sama sekali tidak merasakan sakit. Kenapa? Mereka melihat pemandangan yang luar biasa, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, diilustrasikan seperti itu di dalam tafsir, orang yang akan meninggal maka malaikat maut akan membuka sayap sebelah kanan, nampaklah di sana pemandangan surga. Sehingga ketika diambil nyawa oleh malaikat maut, sama sekali tidak dia merasakan sakit. Dan sakit itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sayang sekali kepada umatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan kita? Begitu sayangnya Nabi SAW kepada kita, kita bagaimana? Apakah kita juga merasakan kecintaan yang sama, merasakan kerinduan yang sama, merasakan sayang yang sama kepada Nabi SAW? Ketika disebut nama Nabi SAW, apakah lahir dalam hati kita ini semacam kerinduan, semacam perasaan begitu sayangnya kita kepada Nabi SAW? Ketika kita beraktivitas, apakah kita pernah ingat, oh Nabi SAW melakukan ini, saya juga ingin seperti itu. Sebagaimana para sahabat dahulu pernah lewat di satu tempat, ada sana pohon yang ranti atau dahannya itu rendah begitu. Kemudian sahabat ini lewat di sana bersama Nabi. Nabi tentu saja lewatnya membungkuk karena ada dahan atau ranting kayu yang menghalangi jalan itu. Kemudian Nabi merunduk, sahabat ini pun merunduk. Setelah Nabi tiada, sahabat ini lewat di jalan yang sama. Tapi pohon itu sudah tinggi, sehingga dahannya itu sudah tinggi pula dan tidak perlu sebenarnya membungkuk melewati jalan itu. Tapi sahabat ini ingat, ketika saya dahulu lewat di sini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW membungkuk, saya pun membungkuk. Maka dia ketika lewat di jalan itu, dan setiap dia lewat di jalan itu, dia pasti membungkuk. Walaupun sebenarnya dahan kayunya sudah tinggi, tak perlu lagi membungkuk. Begitu karena cintanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam sunnah itu ada kejayaan. Ketika dia lewat di sana, dalam satu riwayat disebutkan, dia sedang dibidik oleh seorang yang ingin membunuhnya. Anak panah sedang dibidikkan ke kepalanya. Begitu dia lewat di sana, anak panah ini lepas. Pas ketika itu dia membungkuk. Selamatlah dia dari maut. Dalam setiap sunnah ada kejayaan, hadirin rahimakumullah. Setiap sunnah dari Nabi SAW yang kita terapkan, sekecil apapun itu, insya Allah itu akan menyelamatkan kita dunia sampai ke akhirat.
Nah, yang lebih penting dari itu semua, lebih penting dari bahasa hukum, bahasa fikih adalah bahasa cinta. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu berjenggot? Kenapa kamu bersiwak misalkan? Kalau dia jawab, karena saya cinta kepada Nabi saya. Saya bersiwak karena saya sayang kepada Nabi saya. Dan saya ikut dengan apa kebiasaannya. Itu tidak bisa dibantah lagi. Tidak bisa dibantah lagi. Ya, sebagaimana Ibnu Taimiyah tadi mengatakan, kalau landasannya cinta kepada Nabi, itu sudah melewati bahasa hukum. Ya, kalau orang ditanya, kenapa engkau berjenggot? Oh, ini sunnah. Itu masih bisa didebat. Ini sunnah seperti apakah? Sunnah adah, sunnah apakah? Atau sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Itu masih bisa didebat. Tapi kalau dia mengatakan, saya berjenggot ini, itu karena saya sayang kepada Nabi. Saya tahu Nabi saya berjenggot, maka saya berjenggot. Maka bahasa cinta seperti ini hadirin tidak bisa didebat lagi. Ya, karena cinta melupakan hukum. Bahasa cinta sudah lebih daripada bahasa hukum. Maka orang-orang yang mencintai Nabi SAW seperti inilah orang yang berkumpul bersama Nabi SAW di surga. Ya, sebagaimana ada salah seorang sahabat Nabi SAW, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sayang kepada engkau dan saya perlu melihat wajah engkau setiap hari. Ya. Kalau di dunia, ya saya rindu kepada engkau. Saya datang ke Masjid Nabawi, lihat engkau sedang aktivitas, walaupun tidak bertatap muka. Saya nampak engkau dari jauh saja. Sudah senang hati saya, lepas kerinduan saya. Yang saya khawatirkan adalah, ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau di akhirat, engkau tentu sebagai seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, surga engkau yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling mewah. Sementara saya, orang yang dhaif, yang lemah ini, masuk surga saya syukur. Ya. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga itu pun saya sudah senang. Dan mungkin kalau di surga, itu derajat saya mungkin tidak setinggi engkau. Ya. Nah, masalahnya nanti ya Rasulullah, kalau saya rindu di surga nanti, bagaimana cara saya melihat engkau? Kalau di dunia saya bisa lihat. Kalau di surga bagaimana caranya? Apa kata Nabi SAW? Anta ma'a man ahbabta fil jannah. Engkau bersama orang yang engkau cintai di dalam surga. Jadi bagaimana rumusnya mendapatkan surga yang paling tinggi adalah dengan mencintai Nabi SAW. Ya. Semakin kita cinta, sayang dengan Nabi SAW, maka insya Allah kita bersama dengan Nabi SAW di dalam surga. Nah, cintai apa yang juga dicintai oleh Nabi. Nabi SAW mencintai orang-orang miskin, kita juga mencintai orang miskin. Nabi menyayangi anak yatim, maka kita juga menyayangi anak yatim. Ya, Nabi sendiri gelarnya adalah Abal Yatam wal Masakin, bapaknya orang yatim, anak yatim dan orang miskin. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Kita juga menjadi bapaknya anak yatim dan orang miskin. Maka Nabi SAW katakan, Ana ma'akafilul yatama mithla hadha fil jannah. Nabi beginikan jari telunjuk dan jari tengahnya. Saya dengan orang yang suka menanggung anak yatim, yang mengelola anak yatim, itu kami begini tempat tinggal kami di dalam surga. Nabi beginikan. Ini rumah Nabi, sebelahnya rumah kita. Satu tetangga dengan Nabi. Sekarang orang bertetangga dengan artis, bertetangga dengan pejabat itu senang luar biasa, atau berada perumahannya di dalam komplek perumahan elit itu senang luar biasa. Ya. Di akhirat adalah tempat paling mulia adalah tempat Nabi SAW. Kita bertetangga dengan Nabi. Ana wa kafilul yatima mithla hadza fil jannah, kata Nabi. Saya dengan orang yang mengelola anak yatim seperti ini kami dekatnya di dalam surga. Karena Nabi SAW adalah anak yatim. Nabi meninggal, bapak sudah tidak ada. Umur 6 tahun ibu sudah meninggal. Umur 8 tahun dibesarkan oleh kakek Abdul Muttalib. Kakek juga meninggal. Bagaimana lagi paman lagi yang mengambil Nabi SAW. Nabi dari kecil anak yatim. Maka kalau kita memuliakan anak yatim, berarti kita juga mudah-mudahan memuliakan Nabi SAW. Kalau kita menyayangi anak yatim, begitu juga. Ini satu jalan untuk menyayangi Nabi SAW. Makanya di dalam doa kita diajarkan doa, Allahumma nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami minta cintamu. Wa hubba may yuhibbuk. Dan cinta orang-orang yang
telah mencintaimu, atau cinta orang-orang yang telah engkau cintai. Amalin yuqarribuna ila hubbik, dan dengan amalan yang bisa mendekatkan kecintaan engkau kepada kami. Ini doa yang diajarkan juga oleh Nabi SAW. Kita sayang kepada Allah, kita cinta kepada Allah, berarti cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi, berarti cinta kepada orang-orang yang dicintai Nabi. Para sahabat Nabi, orang miskin, anak yatim, ya. Kita cinta kepada mereka. Dan begitu juga kita minta kepada Allah amalan yang bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi ini timbullah satu kecintaan kita kepada Nabi, bahwa Nabi SAW sayang kepada kita, bahwa Nabi SAW peduli kepada kita, ya. Nabi SAW tunggu kita di pintu surga. Apakah kecintaan, kerinduan itu bersambut, gayung bersambut? Kita juga sayang, kita juga merindukan Nabi SAW, apakah tidak? Ya, apakah kita ingin bertemu dengan Nabi SAW ataukah tidak? Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu